Dewan Syariah Terhormat, asumsi dasar pemerintah adalah ujian tes kelayakan ini akan adil. Kami yakini ini tidak, Dewan Syariah Terhormat. Lihat bagaimana mereka bilang bahwa ujian memakai metode yang sama dan sama dalam penilaiannya. Sadari bahwa latar belakang keluarga berbeda-beda secara segi finansial, misalkan ada yang kaya, ada yang miskin, secara psikologis maupun pengetahuan, terdidik atau tidak, Dewan Juri, sehingga persamaan dalam ujian ini pada akhirnya tidak adil karena memiliki standar baru, sehingga pada akhirnya ini akan buruk dan akan saya jelaskan pada argumen saya. Dua poin klarifikasi bagi pemerintah. Satu, mengenai poin karakter yang kami yakini telah gagal mereka karakterisasi, Dewan Juri. Satu, orang tua. Satu, mereka pernah menjadi seorang anak. Dua, ini yang terbaik bagi anaknya. Tiga, individu yang memiliki hak otonomi tubuh. Empat, memiliki latar belakang yang berbeda. 5. Memiliki hak subjektif untuk mengurus anak. 2. Tes kelayakan. 1. Memiliki standar penilaian tertentu, jika sesuai boleh punya anak, jika tidak boleh punya anak. 2. Standar dari pemerintah yang sama rata walau dari latar belakang berbeda. 3. Anak. 1. Mereka memiliki hak tubuh setelah lahir. 2. Memiliki hak hidup, hak perlindungan, hak ekonomi, dan secara finansial. 2. Mereka mengatakan bahwa akan memberikan parenting secara pengetahuan parenting dan psikologis. Kami yakini tidak adil, Dewan Juri. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu secara finansial dan mereka hanya dites dengan parenting dan psikologi? Sadari bahwa keluarga perlu materi atau fungsi ekonomi bagi anak untuk sekolah atau memenuhi kebutuhan hidup anak seperti sandang, pangan, dan papan. Dampaknya bagi anak bila orang tua lolos tes padahal hanya dites parenting dan tidak punya uang misalkan. Ini akan sulit dalam biaya hidup dan untuk memenuhi kebutuhan anaknya pada akhirnya. B. Bila saja tes ini berbayar, ini berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk memiliki anak, sehingga pada akhirnya ini tidak akan adil dan mereka telah gagal menghimosi Dewan Juri. Lalu beralih pada poin sanggahan saya. 1. Tim pemerintah telah mengatakan bahwa pemerintah boleh mengatur hak individu. Kami yakini ini telah sangat jahat karena lihat bagaimana mereka ingin memaksakan sesuatu kepada para individu. Mereka tidak memberikan kebebasan atas hak tubuh orang tua. Mereka telah melanggar HAM karena melanggar HAM otonomi atas hak tubuh individu, Dewan Juri. Pun jika kebebasan bisa dibatasi dalam mereka, kami katakan tidak, karena sadari bahwa ini hanya bisa ketika bertentangan dengan nilai moral atau melanggar hak orang lain. Dan sadari juga bahwa hak memiliki anak adalah termasuk HAM, hak individu, hak setiap orang, dan pemerintah tidak bisa ikut campur atas hal tersebut, Dewan Juri. Lebih lagi, pemerintah memaksakan orang tua untuk sesuai standar yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, sehingga sadari bahwa standar atau parameter dibuat oleh pemerintah itu mungkin akan berbeda. Ketika contoh standar kebahagiaan anak berbeda, misalkan orang tua mereka harus kaya untuk anak menjadi bahagia, atau psikologis yang baik yang bisa membantu pertumbuhan mereka, Dewan Syariah Terhormat, sehingga menyebabkan adanya standar baru yang buruk. Mereka akan berlomba-lomba untuk mencapai gaya parenting tertentu, misalkan harus lembut atau pada anak, padahal tipe anak akan berbeda-beda juga, Dewan Syariah Terhormat. Jika tidak halus atau lembut, mereka tidak boleh memiliki anak, pada akhirnya akan buruk dan argumen mereka telah patah, Dewan Juri. Oleh karena itu, kami tetap ingin bertahan pada status quo dengan goal terbesar kami adalah untuk kesejahteraan, untuk mensejahterakan orang tua dan anak pada akhirnya. 2 beban buktian. 1. Mengapa tes kelayakan ini buruk? 2. Bagaimana dengan tidak mewajibkan tes kelayakan ini akan lebih baik dan lebih eksklusif memberikan manfaat bagi para stakeholder terkait. Mekanisme yang akan kami bawakan adalah tetap bertahan pada status quo dengan misalkan ada konseling-konseling pranikah atau media-media lain seperti medsos sebagai agen sosialisasi, dan tentunya juga akan ada pengawasan dalam si kami, Dewan Syariah Terhormat. Beralih pada poin argumen saya memiliki 1 poin argumen berjustifikasi mengapa dengan kewajiban tes kelayakan ini tidak dapat dibenarkan. Baik, akan saya jelaskan. Lihat bagaimana status saat ini menunjukkan terjadi banyak kekerasan kepada anak. 1. Terkait kekerasan fisik, misalkan ada tindakan-tindakan abusif dari para orang tua, atau 2. Kesehatan terkait dengan kesehatan mental pada akhirnya yang orang tua tidak memiliki psikologis yang baik terhadap anak itu, Dewan Syariah Terhormat. Sadari bahwa jika ini terjadi sebenarnya pada akhirnya mungkin sebenarnya banyak orang tua yang tidak lolos tes tersebut, pada akhirnya ini akan semakin buruk karena mungkin orang tua tidak lolos tes namun dibolehkan untuk memiliki anak dan mereka tidak memiliki bekal apapun untuk mengurus anak pada akhirnya. Sadari juga bahwa orang tua atau dalam hal ini setiap individu memiliki hak otonomi tubuh yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sadari juga, mari kita lihat apa fungsi keluarga. 1. Terkait fungsi ekonomi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak. 2. Memiliki kasih sayang dan moral. 3. Sebagai agen sosialisasi untuk menumbuhkan nilai moral pada anak. Lalu, mengapa tes kelayakan syarat punya anak ini berbahaya, Dewan Juri? 3 layer. 1. Bagi orang tua. Dengan ada tes kelayakan anak, pada akhirnya mereka harus memenuhi tes baru boleh memiliki anak. Sehingga orang tua yang ingin punya anak, punya hak tubuh mereka dan yang tidak bisa diganggu dan yang tidak sesuai dengan itu tidak boleh memiliki anak. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengambil hak mereka, dan mungkin juga yang sudah dipaksa atau tertekan untuk memiliki anak ternyata tidak lolos tes itu, Dewan Syariah Terhormat, mereka akan semakin tertekan. 2. Bagi anak, akan ada kekerasan lebih dan abusif dari orang tuanya. Bisa jadi ketika mereka tidak memenuhi syarat, orang tua tetap ingin punya anak,
Pada akhirnya mereka orang tua hamil dan anaknya lahir dan tidak memenuhi standar, ini akan sama saja memaksa anak tersebut untuk menerima hal tersebut. Misalkan orang tua dijab tidak mampu untuk mengurus anak tersebut, pada akhirnya kesehatan mental anak akan buruk. 3. Bagi keluarga dan masyarakat, kelayakan ini akan ada standar tertentu, secara finansial mungkin tidak bisa, dan sehingga pada akhirnya finansial yang dipaksa-paksakan oleh orang tua tersebut tidak bisa mencukupi fungsi keluarga dan tidak tercapai. Lalu bagaimana dalam sikap ini akan baik? 1. Bagi orang tiga hal. 1. Bagi orang tua, tidak ada yang atas atau tidak wajib. Ini memberikan kebebasan bagi orang tua, tentunya dengan ada pengawasan dari pemerintah dan sosialisasi yang baik lewat pranikah, misalkan konseling pranikah atau di puskesmas atau di KUA misalkan di Indonesia, sehingga pada akhirnya hak-hak mereka sebagai orang tua atau sebagai individu dihargai untuk mengelola tubuh mereka atau hak reproduksi mereka pada akhirnya diwajibkan. 2. Bagi anak, masa depan anak, misalkan anak akan berkembang secara anak pada umumnya, lalu kesehatan mental mereka akan baik, hubungan keluarga mereka akan baik, karena sadari juga bahwa anak memiliki sifat alaminya masing-masing. Seperti ada anak yang memang harus dikerasi dulu baru bisa berkembang agar tidak manja, atau ada anak yang memang harus dilembuti karena akan sangat mudah sekali tersinggung dewan curang trauma, sehingga pada akhirnya anak ini memiliki gaya parenting yang dididik oleh orang tuanya yang berbeda-beda, akan berkembang pada potensi masing-masing anak dewan curi. 3. Bagi keluarga dan masyarakat akan terjamnya fungsi-fungsi keluarga, misalkan secara ekonomi, kasih sayang, dan ajian sosialisasi akan terjadi secara sempurna dan terpenuhi. Jikalaupun mereka mengatakan bahwa dalam sikap kami akan ada perilaku abusif atau kekerasan, kami katakan tidak dewan curi, sadari bahwa orang tua pernah menjadi anak sehingga mereka tahu dan merasakan tumbuh dengan tekanan misalkan, atau ekspektasi orang tua mereka dahulu, sehingga pada akhirnya B pun akan ada masyarakat rasional yang melihat media sosial atau parenting di media sosial seperti di Instagram, YouTube, dan sudah progresif untuk memberikan parenting bagi anak. Lalu C, kami yakini akan ada konseling pranikah dan sosialisasi dari pemerintah. Dalam sisi kami pun ada lembaga pengawasan seperti KPAI yang akan menjadi perlindungan bagi anak, pun ada hukum yang progresif dalam sisi kami dewan juri. Namun bandingkan dengan cara mereka dengan adanya tes kelayakan, ini melanggar hak otonomi tubuh yang sudah saya jelaskan bagi orang tua tadi dewan juri. Mun B, meski ada referensi atau rujukan yang berbeda, kami yakini ini malah tidak akan adil, karena dengan perbedaan tersebut tidak sama dan pemerintah akan menyamaratakan tes-tes tersebut, pada akhirnya membuat standar baru yang buruk dewan juri. Oleh karena itu bangga sebagai oposisi. Terima kasih.